Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4106-4109 Bab 4106, Ancient Witch. Ada semua jenis makhluk aneh yang berkeliaran di gurun, makhluk-makhluk ini saling bertarung dan menelan, atau menyerap angin puyuh di ruang angkasa untuk memperkuat diri. Ya, itu benar-benar menyerap angin puyuh reinkarnasi. Landon Sen juga mengamati rahasia ini untuk waktu yang lama. Reinkarnasi angin puyuh memang mengandung energi, tetapi itu adalah energi yang diberikan oleh hukum reinkarnasi, yang hanya digunakan untuk menguraikan tubuh jiwa dan membuat tubuh jiwa jatuh ke dalam siklus langit dan bumi. Makhluk-makhluk nekrotik pada gilirannya dapat menggunakan energi yang terkandung dalam angin puyuh reinkarnasi untuk menguatkan diri mereka, seperti halnya para beku menggunakan Chaos Aura untuk bernafas, yang sungguh luar biasa. Landon Sen adalah pembuka mata, dan dia juga curiga bahwa hukum reinkarnasi di dasar neraka mungkin secara artifisial ditulis ulang. Ada juga makhluk mati dalam 18 lapisan neraka di atas, tetapi mereka tidak cukup untuk menelan kekuatan reinkarnasi. Tidak terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, Landon Sen bergegas ke area yang diterangi oleh aurora. Meskipun dibandingkan dengan makhluk Necro raksasa ini, tubuh Landon Sen seperti semut, tetapi karena ia melepaskan nafas kelahiran, masih mudah untuk menarik makhluk Necro. Sepanjang jalan, Landon Sen menembak cahaya suci tak bernoda dari waktu ke waktu di telapak tangannya, sering menyerang makhluk mayat hidup yang mencoba mendekatinya. Ketika kekuatan spiritualnya yang kacau hampir habis, dia akhirnya mencapai area yang diradiasi oleh aurora. Di daerah di mana aurora berada, langit tampaknya telah menembus lubang, dan cahaya putih menyilaukan jatuh dari lubang, menembak langsung ke tanah. Daerah ini berjarak sekitar belasan mil jauhnya, dan lingkungannya sedikit berbeda, tanahnya cukup bergelombang, seperti bukit kecil di gurun, dan beberapa batu besar berantakan menumpuk di sini. Ini bukan poin kunci adalah bahwa Landon Sen berada di area yang diterangi oleh aurora, dan jelas merasa bahwa tekanan ruang yang bekerja pada permukaan tubuh jiwa tiba-tiba berkurang, dan dia bahkan mendapatkan kembali kemampuan untuk terbang di udara. Lubang-lubang seperti pusaran di langit melepaskan isap yang sangat kuat. Ketika Landon Sen mencoba melarikan diri dari udara, dia jelas merasa bahwa jiwanya ditarik oleh isap itu. Menurut pria muda sebelumnya yang mengenakan jubah, melarikan diri melalui lubang di atas langit aurora untuk mencapai terowongan reinkarnasi dari penjara ke-18, kembali ke neraka, atau keabadian. Sekarang tampaknya pria muda berjubah tidak membohongi dirinya sendiri. Berpikir bahwa dia juga punya cara untuk pergi, Landon Sen merasa lega. Makhluk mayat hidup yang berkeliaran di sekitar gurun tampaknya menghindari area yang diterangi oleh aurora dengan sengaja. Landon Sen menduga bahwa mungkin pusaran lubang di langit adalah celah di ruang di dasar neraka. Justru karena kekuatan hukum asli terganggu sehingga makhluk necromantik merasa sangat tidak nyaman. Singkatnya, melihat bahwa tidak ada makhluk mati yang mendekati di sini, Landon Sen dengan percaya diri datang untuk duduk di tumpukan batu. Untuk jaga-jaga, Landon Sen masih menempatkan lapisan pembatasan penyembunyian. Setelah itu, ia mengorbankan labu emas ungu dan mulai menyerap energi spiritual kacau balau, dengan cepat mengisi kembali kekuatan spiritual kacau balau di jiwa. Sebelumnya, Landon Sen menggunakan labu emas ungu untuk menyerap energi spiritual kacau besar yang dilepaskan oleh pohon limau, yang telah melebihi jumlah kekuatan spiritual kacau yang tersimpan di tubuhnya 100 kali, cukup untuk menyia-nyiakan di dasar neraka. Energi roh kekacauan tidak lebih baik dari batu roh peri kelas atas. Landon Sen ingin sepenuhnya mengisi kekuatan roh kekacauan dalam jiwa, dan itu akan memakan waktu setengah jam untuk mengatakan apa-apa. Tepat ketika Landon Sen bermeditasi di antara bebatuan. Di kejauhan, seruling aneh terdengar tiba-tiba. Suara apa? Landon Sen terbangun dalam sekejap, murid suci Asura di tengah alisnya bercahaya dengan cahaya keemasan gelap, menggunakan teknik pupil untuk dengan cepat mencari sumber suara. Saya melihat seorang beku yang mengenakan linen kasar terbang di kejauhan, dan beku itu memegang klarinet yang canggung dan memainkan musik kuno yang aneh. Franker, bagaimana ini mungkin? Landon Sen menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Tanpa diduga, ada penggarap di dasar neraka. Biksu terbang memiliki tanduk ganda dan kaki kambing, dikatakan sebagai monster tetapi tidak seperti monster. Penampilannya sangat aneh, jadi dia menyebutnya biksu kambing. Jika itu hanya penampilan yang aneh, kulit pada tubuh biarawan kambing sangat pucat, dicampur dengan banyak bintik-bintik gelap, dan terlihat agak pincang, tidak seperti tubuh daging dan darah. Landon Sen tidak bertindak gegabah, tetapi terus mengamati untuk sementara waktu. Mungkin ada pembatasan penyembunyian, biksu kambing yang terbang di kejauhan tidak menemukan Landon Sen. Setelah mendengar suara seruling, makhluk necromantik di dekatnya begitu ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Makhluk necromantik tampaknya memiliki ketakutan naluriah terhadap suara seruling. Berdengung. Klarinet di tangan biksu kambing melepaskan gelombang suara abu-abu yang menyebar keluar,
tetapi bagi makhluk necromantik yang terselubung gelombang suara, tubuh besar mereka menyusut tak terkendali dan cepat, akhirnya berubah menjadi blok tiang hitam legam. Melihat semua ini, Landen Sen tidak bisa membantu tetapi kelopak matanya berkedut, metode pihak lain terlalu aneh. Biksu kambing mengumpulkan taji hitam pekat yang tersebar di tanah satu persatu dan meletakkannya di lengannya. Seperti makhluk mayat hidup, biarawan kambing sepertinya tidak ingin mendekati aurora yang diiradiasi. Ketika dia akan berkeliling, dia tiba-tiba menyadari petunjuk itu, wajahnya berubah tiba-tiba. Aku tidak bisa memikirkan wilayah klan penyihirku, dan bahkan para pencuri yang telah memasuki wilayah hitam. Wilayah hitam benar-benar memiliki plot. Kamu tidak harus bersembunyi, keluar dan mati. Biksu kambing menemukan keberadaan Landen Sen dan berteriak dengan marah pada tumpukan batu tempat Landen Sen berada. Landen Sen terkejut, dan lawannya memang seorang biarawan. Namun, yang membuatnya terkejut adalah bahwa pihak lain menyebutkan bahwa ia adalah klan penyihir. Klan penyihir adalah ras yang telah punah sejak kesengsaraan besar Lik. Bagaimana mungkin ada klan penyihir hari ini? Melihat keterlambatan Landen Sen untuk keluar, biarawan kambing bergumam, karena yang mulia tidak akan keluar, maka biarkan aku, tolong, kamu keluar. Darah gonggong, di tubuhku, semua sungai bertemu, dan naga hitam menutupi langit. Mata beku kambing itu penuh perhatian, dan dia mengucapkan mantra kuno, dan gelombang hitam besar digulung di atas kepalanya, dan ada lampu hitam tak berujung melonjak dalam gelombang besar. Pergi dengan. Biarawan kambing menjerit, dan naga hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ombak hitam mengerikan di atas kepalanya, membawa kekuatan penghancur langit dan bumi, dan menyapu tumpukan batu tempat Landen Sen berada, cepat. Hampir teleport. Mendesis. Landen Sen mengambil napas dalam-dalam, energi destruktif yang terkandung dalam kekuatan gaib lawan begitu kuat dan keterlaluan. Mata darah merobek langit. Melihat naga hitam yang luar biasa bergegas dan menyerang dengan cepat, Landen Sen membuat keputusan yang menentukan, dan murid suci Asura di tengah alisnya mengeluarkan cahaya berdarah yang menembus langit, menerangi dunia. Bum bum bum. Di antara cahaya listrik dan batu api, cahaya darah menghantam naga hitam, meledak dengan raungan seperti langit dan bumi retak, dan tumpukan batu langsung berubah menjadi debu dan terbang abu. Kekuatan gaib biksu kambing itu sangat kuat, dan Landen Sen tidak bisa mempertahankannya hanya setelah beberapa tarikan napas. Dalam gelombang hitam besar di atas kepala biarawan kambing, aliran naga hitam terus-menerus keluar dari gigi dan cakar mereka, menekan darah dengan kekuatan kehancuran, dan akan menelan dan menenggelamkan Landen Sen. Bab 4107, Another City Garba. Landen Sen tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu musuh yang begitu menakutkan tiba-tiba, dan basis budidaya lawan setidaknya adalah puncak Luo Tianxiang, jika tidak akan mustahil untuk memainkan kekuatan magis yang begitu menakutkan. Dengan ngeri, dia menggertakkan giginya, menggunakan pembunuh terakhirnya, dan tiba-tiba mendorong telapak tangannya. Sejumlah besar cahaya suci tanpa cacat melonjak keluar dari telapak tangan Landen Sen, dan berlari ke naga hitam seperti kilat. Segera setelah ledakan. Bunyi ledakan mencekik mengikuti, langit bergetar, dan visi semesta. Benar saja, cahaya tak bernoda tidak mengecewakan Landen Sen, dan benar-benar membunuh naga hitam sampai mati dalam sekejap. Cahaya putih yang kuat itu seperti bambu yang patah, dan segera meluncurkan serangan balik yang kuat dan menyapu ke arah biarawan kambing. Beku itu tertangkap basah oleh cahaya putih, dan dia menjerit. Apa? Beku kambing yang terkena cahaya suci tak bernoda dipenuhi dengan energi hitam dalam jumlah besar. Rasa sakit yang hebat menyebabkan wajahnya terdistorsi secara ekstrim, dan daging pucat yang ditutupi dengan bintik hitam mulai retak dan runtuh. Melihat layanan berjasa Wu Gusengguang, Landen Sen akhirnya menghela napas lega. Tampaknya cahaya suci yang tidak ternoda ini juga dapat digunakan untuk berurusan dengan para beku di sini. Cadangan. Cadangan. Sama seperti tubuh lawan akan runtuh, biksu kambing akhirnya menyerah, membuat tangisan menyedihkan untuk belas kasihan. Landen Sen hanya ingin mencari tahu situasinya, jadi dia berhenti tepat waktu dan melepaskan biksu kambing terlebih dahulu. Biksu kambing itu jatuh dari udara dan menghancurkan sebuah lubang. Landen Sen menggertak dirinya sendiri dan menginjak dada beku kambing itu, menatap rendah ke arah beku kambing yang aneh itu. Kamu bukan orang mati di domain hitam, siapa kamu? Setelah biarawan kambing merasakan nafas tubuh jiwa Landen Sen, dia terkejut. Telapak tangan Landen Sen memadatkan sekelompok cahaya suci yang sempurna, dan wajahnya mengancam dengan wajah muram, kamu tidak peduli siapa aku hanya bertanya beberapa pertanyaan, kamu sebaiknya menjawab dengan patuh, kalau tidak kamu akan dihabisi. Ya, tolong tanyakan. Biarawan kambing itu sangat canggung, meskipun tingkat kultivasi Landen Sen tidak tinggi, dia secara pribadi mengalami kekuatan cahaya putih itu, dan dia tidak ragu bahwa Landen Sen memiliki kemampuan untuk membuat dirinya menjadi abu. Biarkan aku bertanya dulu, apa sebenarnya tempat ini? Landen Sen bertanya dengan ekspresi galak.
Melihat bahwa pihak lain mengajukan pertanyaan konyol seperti itu, Biksu Kambing pada dasarnya yakin bahwa Landen Sen bukan orang mati di wilayah hitam, jadi dia menjawab dengan suara yang dalam, jika Anda kembali ke sesama pengikut Tao, nama kita di sini adalah jurang neraka, dan itu juga dikenal sebagai penjelmaan. Penjara, saya tidak bisa menjawab tempat seperti apa teman di sini. Mungkin ini adalah ruang neraka yang disegel selama Perang Lik. Perang Lik. Landen Sen terkejut dan mengerutkan kening, jangan bilang, Anda adalah seorang biarawan yang telah hidup dari era Lik hingga saat ini. Tubuh fisik adalah jejak kekuatan jiwa penyihir leluhur yang dianugerahkan oleh Guru Wushu, yang memungkinkan saya untuk hidup dari zaman kuno hingga hari ini. Sekarang hanya tinggal sekarat. Dengan tubuh busuk. Semakin Landen Sen mendengarkan, semakin dia merasa luar biasa, dan dia hanya berkata, kamu harus mulai dari awal dan katakan padaku asal tempat ini. Ini baik. Biksu Kambing buru-buru menjelaskan kepada Landen Sen. Pada zaman kuno, dalam pertempuran terakhir Lik Great Tribulation, semua 12 penyihir leluhur meninggal dalam pertempuran, tetapi hanya ada satu penyihir leluhur yang selamat, dan itu adalah penyihir leluhur air yang bekerja bersama. Tetapi jiwanya yang tersisa diburu oleh para biksu monster yang dipimpin oleh Kaisar Donghua. Meskipun sekelompok biksu penyihir datang untuk mendukungnya, situasinya masih genting. Itu terjadi bahwa setelah penghancuran formasi Dou Sutian Star, langit turun ke lapangan bintang, dan ruang itu kacau untuk sementara waktu, sehingga sisa-sisa Gong Gong mengambil keuntungan dari kekacauan dan memimpin sekelompok biarawan penyihir untuk melarikan diri ke negeri dongeng reinkarnasi. Tanpa diduga, Kaisar Donghua tidak menyerah dan mengejar wilayah abadi reinkarnasi sepanjang jalan. Kedua biksu bertempur. Pada akhirnya, karena cahaya langit berbintang yang berdampak pada dunia abadi sejati, energi yang lolos menciptakan celah di ruang angkasa, menyebabkan dua pasukan jatuh ke dalam Yellow Spring. Dari neraka di. Mengambil keuntungan dari keuntungannya di neraka, jiwa Gonggong yang tersisa membunuh tubuh Kaisar Donghua dalam satu gerakan, dan sepenuhnya menyegel jiwa Kaisar Donghua di jurang neraka dengan kekuatan terakhirnya, membuatnya tidak dapat melarikan diri selamanya. Jiwa sisa Gonggong juga mati di jurang neraka, tetapi sekelompok biksu penyihir yang datang bersamanya tidak pernah mati, dan beberapa biksu telah selamat dengan metode rahasia keluarga penyihir. Landen Sen terdengar luar biasa, tetapi deskripsi Beku Kambing ini kebetulan bisa mengambil konten yang dilirik Lu Dongbin dalam tulisan suci kuno, dan pihak lain mungkin tidak berbohong. Bagaimana kekuatan klan Wu di jurang neraka sekarang? Basis kultivasi apa yang paling kuat? Landen Sen langsung menanyakan intinya. Ini. Beku Kambing ragu-ragu sejenak, berpikir bahwa ini bukan rahasia, dan hanya mengatakannya, klan penyihir kita sekarang hanya memiliki lebih dari 1000 penyihir elit, dan rahib terkuat adalah milik kita. Master Wuzhu, basis kultivasi Master Wuzhu telah jatuh ke hari-hari awal Daluo Jinxian. Landen Sen mengerutkan kening, jatuh. Apakah tingkat kultivasi awal Anda jauh lebih kuat dari sekarang? Tentu saja, Tuan Wuzhu adalah Hunyuan Daluo Jinxian pada awalnya. Ambillah sebagai contoh, ada juga basis budidaya Daluo Jinxian saat itu, tetapi karena kelangsungan hidup jangka panjang di jurang neraka dengan metode rahasia, basis kultivasinya telah jatuh ke Luo Tian. Sen. Jantung Landen Sen sedikit berkedut, dia telah membaca tentang klasifikasi penyihir kuno dalam buku-buku kuno, penyihir elit hanyalah penyihir biasa dengan kekuatan yang relatif kuat, seperti murid elit dalam seni bela diri. Bahkan para penyihir elit memiliki basis kultivasi Daluo Jinxian, kekuatan keseluruhan para biarawan di zaman Lik terlalu dilebih-lebihkan. Setelah mengetahui kekuatan umum klan penyihir, Landen Sen terlalu malas untuk menyelidiki detail, dan terus bertanya poin utama, dengarkan kata-kata Anda sebelumnya, ada kekuatan lain di jurang neraka. Ya, selain Wu klan kami, tanah yang hilang juga memiliki kekuatan yang disebut wilayah hitam. Wilayah hitam dan Wu klan kami adalah rival. Biksu Kambing itu menjawab dengan jujur. Apakah wilayah hitam kekuatan iblis yang dibawa oleh Kaisar Donghua saat itu? Landen Sen bertanya. Tidak semua. Biksu Kambing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, wilayah hitam memang merupakan kekuatan yang dibentuk oleh sisa-sisa ras setan yang dibawa oleh Kaisar Donghua, tetapi kemudian hancur berantakan. Seal of the Abyss, tetapi diklaim oleh A itu adalah biksu Budadari, Raja Sitigarba, yang menekan dan mengambil alih kekuatan wilayah hitam, dan menamai pembudidaya setan wilayah hitam yang mati. Biksu jahat ini bukan orang baik, dia tidak hanya melahap kekuatan jiwa Kaisar Donghua sepanjang tahun, tetapi juga mengingini harta karun klan saya, jadi klan saya sering bertarung dengan kekuatan wilayah hitam. Biksu Kambing itu menambahkan. Mendengar ini, ekspresi Landen Sen tenggelam, Bodhisattva Raja Sitigarba telah lama mati, mengapa ada Raja Siti lain di wilayah hitam ini? Saya menyarankan Anda untuk menjelaskannya dengan jujur, jika tidak. Begitu suara itu jatuh, cahaya suci tanpa noda bersinar di telapak tangan Landen Sen melonjak. Biksu Kambing itu gemetar dengan nafas cahaya suci yang inosen, dan menjawab dengan ngeri, tidak ada alasan untuk menipu sesama Taois di sini. Ini hanya informasi yang paling dasar. Penguasa wilayah hitam memang Raja Sitigarba.
Bab 4109, Bedcomer. Sen tidak memiliki keluhan dan tidak ada dendam terhadap rekan-rekan Daois lainnya. Niat awalnya hanya untuk meminta kabar. Pendekatan barusan memang agak radikal. Saya berharap rekan-rekan Daois tidak mengindahkannya. Landon Sen segera memasuki mode kaisar film dan tersenyum pada biksu kambing. Dia terangkat dari tanah, bersandar ke belakang dan berkata, Sen adalah jiwa orang yang hidup yang telah tersesat di tempat ini. Dia tidak akrab dengan tempat kehidupan. Di masa depan, dia pasti akan bercampur dalam jurang neraka ini. Teman adalah orang yang merawatnya. Sen sudah mengetahuinya. Daripada sendirian, dia mungkin juga bergabung dengan pasukan klan penyihir, jadi saya bersedia membantu Anda klan penyihir mengusir pasukan wilayah hitam. Saya berharap rekan-rekan tahu bisa merekomendasikan Sen ke penyihir Zu Anda. Iya. Biksu kambing tertegun untuk sementara waktu, berpikir dengan hati-hati bahwa Landon Sen bukan orang mati, dan dengan kemampuan luar biasa seperti itu, dia tidak mungkin menjadi mata-mata di wilayah hitam. Dia benar-benar harus menjadi jiwa orang hidup yang jatuh di sini. Jika dia merekomendasikan orang ini kepada Wu Zu, dia akan melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah memikirkannya, beku kambing dengan tergesa-gesa mengekspresikan ekspresinya, Sang Taois dapat memiliki hati ini, dan dia adalah tamu bangsawan dari klan penyihir kami. Klan saya, Wu Zu adalah orang yang berakal, dan saya harus sangat senang bertemu dengan teman-teman Dao. Di bawah Jiang Yang, berani bertanya nama keluarga Anda Gao. Di bawah Landon Sen, untuk perilaku kasar sebelumnya, Sen harus melakukan pembayaran kepada sesama Jiang Daois. Landon Sen dengan sopan memeluk Jiang Yang. Jiang Yang melambaikan tangannya dan berkata, Hei, karena rekan Sen Dao bersedia bergabung dengan klan penyihir, kami adalah orang-orang kami sendiri, jadi kami tidak perlu menyebutkan keluhan kami sebelumnya. Landon Sen sedikit mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, Teman Jiang, kita akan membicarakan hal-hal lain nanti, dan kita harus bergegas ke medan perang sekarang, agar tidak berubah nanti. Ini baik. Jiang yang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Di jurang neraka, tubuh jiwa Landon Sen tidak dapat melarikan diri karena tekanan spasial yang dihasilkan oleh kekuatan hukum, tetapi tubuh jiwa yang mati seperti Jiang yang tidak akan terpengaruh sama sekali. Landon Sen meminta Jiang yang terbang ke depan bersamanya, yang setara dengan naik. 5 turbiditas tanah jauh lebih besar dari yang dibayangkan Landon Sen, meliputi wilayah puluhan juta mil, di samping sungai hitam dan gurun, ada juga gurun, rawa, dan gunung. Kelima bentang alam ini sangat mematikan sehingga saling berhubungan satu sama lain. 5 tanah turbid, nama depan. Klan Wu Klan terletak di daerah pegunungan di ujung timur tanah 5 turbiditas. Satu-satunya altar yang mencolok di tengah klan-klan adalah altar yang terbuat dari spar. Sisa bangunan terbuat dari berbagai tulang dan kulit binatang. Ini sangat kasar, seperti aslinya sama seperti suku. Klan Wu telah membentuk formasi pertahanan besar di perbatasan tanah 5 kekeruhan, seperti penghalang langit, menghalangi semua biksu yang menyerang. Pada saat ini, di luar lembah di seberang perbatasan kelompok etnis Wu, ada ribuan tentara tewas dari wilayah hitam yang dengan panik menyerang formasi pertahanan di perbatasan kelompok etnis Wu. Orang-orang yang mati di wilayah hitam ini semuanya adalah pembudidaya iblis, dengan penampilan berbeda, dan mereka mengenakan baju besi gelap. Meskipun ada banyak dari mereka, mereka tampak penuh momentum karena perawakannya yang besar, dan tidak boleh dianggap remeh. Tentara yang mati yang dipimpin adalah seorang pembudidaya setan berambut merah berjubah hitam, yang adalah penjaga besar dari dunia hitam. Kultivator setan berambut merah memegang bola kristal hitam dan berteriak keras, semua orang yang mati mendengarkan perintah, dengan cepat melemparkan teknik serangan gabungan untuk menembus formasi buruk dari ras penyihir. Ya, wali yang hebat. Para prajurit yang mati di wilayah hitam merespons berulang kali, dan mulai menggunakan kekuatan magis serangan gabungan. Kekuatan sihir serangan gabungan yang ditampilkan oleh penggarap iblis wilayah hitam ini sangat kuno dan misterius. Semua penggarap iblis wilayah hitam melemparkan segel kuno mereka di langit. Ketika semua segel dikumpulkan bersama, mereka segera berubah menjadi formasi lingkaran besar. Ekspansi perbedaan besar, menyelimuti seluruh langit. Bum bum bum. Sebuah lubang hitam besar pecah di langit, membentuk pusaran hitam, dan matahari hitam aneh tiba-tiba muncul dari pusaran seperti lubang hitam. Matahari hitam, membawa kekuatan penghancur yang kuat, menghantam barisan pertahanan besar di perbatasan klan Wu. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, langit berguncang dan bumi bergerak, dan matahari hitam yang jatuh dari langit menabrak penghalang di perbatasan suku penyihir, dan serangkaian ledakan memekakkan nampaknya runtuh. Cahaya hitam yang menakutkan menutupi segala sesuatu di sekitarnya, dan tanah lembah bergetar hebat, seolah-olah ada gempa bumi yang besarnya 1/10, dan retakan mengerikan retak di tanah. Serangan musuh. Para biksu suku Wu di patroli perbatasan berteriak, dan para biksu di tanah suku Wu juga merasakan gerakan itu untuk pertama kalinya dan membunyikan drum wentian. Boom, boom, boom.
Setelah mendengar suara Wentian Drum, para biarawan penyihir tersebar di berbagai tempat berkumpul di perbatasan tanah lima kekeruhan secepat mungkin untuk berurusan dengan invasi pasukan wilayah hitam. Susunan pertahanan Wuklan seperti dinding kristal yang sangat tebal, menghalangi semua serangan magis yang dilepaskan oleh tentara yang mati di seberang wilayah hitam. Kekuatan defensif formasi ini tentu saja kuat, tetapi kali ini wilayah hitam benar-benar keluar dengan kekuatan penuh, mengirim hampir semua prajurit yang mati. Menilai dari situasi saat ini, tampaknya formasi pertahanan Wuklan tidak akan bertahan lama. Integritas pada saat ini, gelombang besar biksu penyihir telah berkumpul di perbatasan tanah lima kekeruhan. Wu Zu, dipimpin oleh klan Wu, adalah seorang pria muda mengenakan jubah darah dan topeng kepala elang, memegang tongkat merah, kejam, megah, dan misterius. Hampir 1000 penyihir berkumpul di belakang Wu Zu dengan jubah darah, dan para penyihir terus melarikan diri dari langit di belakang dan mendarat di belakang Wu Zu. Tuan Wu Zu, kali ini wilayah hitam tampaknya telah mengirim semua prajurit yang mati. Aku takut para pengunjung tidak baik. Seorang penyihir patroli perbatasan setengah berlutut di depan Wu Zu dalam jubah berjubah darah, melangkah maju untuk melaporkan, dan tampak sangat bingung. Wajah banyak dukun di belakangnya juga menunjukkan rasa panik. Meskipun wilayah hitam dan klan Wu banyak bertarung di masa lalu, mereka kebanyakan adalah perkelahian kecil, dan mereka tidak pernah bertarung seperti ini. Jubah darah Wu Zu menatap formasi pertahanan Wu Zu yang sedang diserang di depannya, dan ekspresinya dengan tenang berkata, "Jangan panik, kamu akan mengatur formasi dengan kecepatan konstan, memanggil penyihir untuk mengusir roh jahat, dan bersiap untuk menyerang tentara hitam yang menyerang." Ya, Tuan Wu Zu. Ribuan ahli sihir berkumpul di belakang Wu Zu, dengan cepat membentuk formasi, berlutut di tanah, dengan telapak tangan mereka menopang langit, dan dengan tenang melantunkan mantra sihir kuno, darah pekerjaan umum, di tubuhku, jatuhkan iblis itu. Pesona, menangkal roh jahat. Di antara cahaya listrik dan batu api, pusaran air putih keemasan besar muncul di atas kepala para penyihir, dan para penyihir di bawah mencoba yang terbaik untuk mengarahkan energi mereka sendiri ke dalam pusaran air. Jubah darah Wu Zu mengangkat tongkat kuno yang canggung di tangannya dan berteriak, "Tolong jauhi roh jahat." Begitu deru jatuh, staf menembakkan aura emas dan tenggelam ke dalam pusaran air. Tiba-tiba, bola api keemasan besar perlahan turun dari pusaran air. Api keemasan di lapisan luar bola api berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan hewan gaib dengan kepala naga, tubuh singa dan kaki unicorn. Cakar-cakarnya tajam, dengan sayap perak di punggungnya, dan tubuhnya terbakar dengan api platinum, yang mulia dan menyilaukan. Ini persis binatang suci, salah satu dari 10 binatang penyihir besar di zaman kuno, untuk melindungi kejahatan. Roar. Binatang suci roh jahat itu menjerit dari langit, aumannya mengguncang langit, dan perasaan menindas menyapu perbatasan Five Turbidity Lands, yang mengejutkan para tentara yang tewas di seberang Black Territory, dan juga membengkak sihir itu. Keberanian.